Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Retno selaku MC akan membuka presentasi pada malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Rodatunisa, MKEP yang terhormat, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu shock anafilaktik. Untuk moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Tandriana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ati, Bagas, Nilha, Tania, Mita, dan Septia. Topik yang akan kami bahas adalah shock anafilaktik. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi penyampaian dan penyajian materi, setelah itu sesi penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nilha membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Asuhan Keperawatan pada Pasien Shock Anafilaktik. Dengan anggota Atik Retno, Bagas Setiawan, Mita Duyanggraini, saya sendiri Nilha, Septia, Tania, dan Ulfa Tantriana. Definisi shock anafilaktik. Shock merupakan suatu sindrom klinik yang terjadi jika sirkulasi darah arteri tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Pada shock juga terjadi hiperfusi jaringan yang menyebabkan gangguan nutrisi dan metabolisme sel sehingga seringkali menyebabkan kematian pada pasien. Etiologi shock anafilaktik. 1. Obat-obatan yang merupakan antibiotik golongan B-laktam, insulin, dan streptokinase. 2. Makanan yang merupakan kacang-kacangan, telur, ikan laut. 3. Protein yang merupakan antitoksin, tetanus, dan transfusi darah. 4. Bisa binatang. 5. Latex. Tanda dan gejala shock anafilaktik. Reaksi anafilaksis dapat dilihat dalam bentuk urtikaria, angidoma, obstruksi respirasi, sampai dengan kolaps pembuluh darah. Di samping itu, terdapat pula bentuk lainnya, seperti rasa takut, kelemahan, keringat dingin, bersin, rinorhi, asma, rasa tercekik, disfagia, mual dan muntah, nyeri abdomen, inkontensia, sampai dengan kehilangan kesadaran. Walaupun demikian, sebab kematian utama dari anafilaksis adalah shock dan obstruksi saluran pernafasan. Penata laksanaan shock anafilaktik. Pada renjatan yang berat atau shock anafilaktik, penata laksanaan pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan sirkulasi yang adekuat dan memberikan ventilasi yang bagus, dan bila mungkin dilakukan upaya pencegahan. 1. Tindakan segera untuk mengidentifikasi dan menghentikan kontak dengan alergen yang diduga menyebabkan reaksi anafilaksis. 2. Yaitu merupakan obat pilihan pertama untuk mengobati shock anafilaktik adalah adrenalin. Pencegahan shock anafilaktik. Untuk mencegah terjadinya perdarahan, maka anamnesa mengenai riwayat perdarahan yang pernah terjadi,
Obat-obat yang digunakan misalnya obat-obat yang berinteraksi dengan hemostasis, obat kanker, obat antikoagulan, obat imunosupresan atau kortikosteroid. Bila terjadi perdarahan selama tindakan bedah, maka kontrol pendarahan dengan cara mengatasi keadaan emergensi. Cari sumber perdarahan, lalu hentikan perdarahan atau homeostasis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tania Pangesti. Dipersilahkan. Terima kasih Nilha. Perkenalkan saya Tania Pangesti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nilha. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang shock anafilaktik. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk menentukan diagnosis, memantau keadaan awal, dan beberapa pemeriksaan digunakan untuk memonitor hasil pengobatan serta mendeteksi komplikasi lanjut. Selanjutnya, pemeriksaan lain yang lebih bermakna yaitu IgE spesifik dengan RAST atau Radio Immunosorbent Test atau ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay Test, namun memerlukan biaya yang mahal. Untuk selanjutnya, komplikasi shock anafilaktik. Yang pertama adalah henti jantung atau cardiac arrest dan henti nafas. B. Bronkospasme persisten. C. Edema laring dapat mengakibatkan kematian. D. Relaps jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler. E. Kerusakan otak permanen akibat shock. F. Urtikaria dan angiodema menetap sampai beberapa bulan. Selanjutnya, pathway dari shock anafilaktik. Shock anafilaktik disebabkan karena alergen yang berupa antibiotik, makanan sisa binatang, atau lateks yang terpapar pada sel plasma, kemudian membentuk IgE spesifik terhadap alergen dan menimbulkan reaksi antibodi. Selanjutnya, melepaskan mediator kimia yang berupa histamin, serotonin, dan bradykinin. Selanjutnya akan terjadi shock anafilaktik. Shock anafilaktik akan mengakibatkan permeabilitas vaskuler, kemudian perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial. Selanjutnya, tekanan perfusi jaringan mengakibatkan kekurangan suplai O2 dan mengakibatkan akral dingin. Selanjutnya, memunculkan masalah keperawatan shock anafilaktik. Dari perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial, juga mengakibatkan aliran intravaskuler menurun, sehingga mengakibatkan aliran darah balik menurun, tekanan darah menurun, dan memunculkan masalah keperawatan kekurangan volume cairan. Yang kedua, shock anafilaktik mengakibatkan mukus jalan nafas, selanjutnya gen jalan nafas, dan menimbulkan masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang ketiga, spasme bronkus, yang menyebabkan penyempitan jalan nafas, dan menimbulkan masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang keempat, spasme pembuluh darah. Selanjutnya, aliran darah arteri koroner. Kemudian, suplai O2 ke miokard, dan mengakibatkan kekuatan kontraksi otot jantung menurun, dan menimbulkan masalah keperawatan penurunan curah jantung. Selanjutnya, kasus. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa ke instalasi gawat darurat karena tampak lemas dan biru setelah mengkonsumsi amoxicillin sirup. Pasien tampak lelah dan sianosis. Tekanan darah 60 mm hemoglobin, frekuensi nadi 140 kali per menit, palpasi teraba lemah, frekuensi nafas 28 kali per menit, pada jantung dan paru tidak ditemukan kelainan, akral teraba dingin, dan perfusi perifer buruk. Yang pertama, pengkajian identitas klien, nama Ananda L, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, diagnosa medis shock anafilaktik. Keluhan utama, pasien tampak lemah dan biru setelah mengkonsumsi amoxicillin sirup. Yang kedua, pengkajian primer. Yang pertama, airway, adanya sumbatan jalan nafas klien terdengar gargling. Kedua, breathing, penggunaan otot-otot bantu nafas, frekuensi tidak teratur atau 28 kali per menit, adanya sputum, adanya suara ronki. Yang ketiga, sirkulasi, tekanan darah 60 mmHg, nadi 140 kali per menit, denyut nadi lemah,
akral dingin, warna kulit sianosis, CRT lebih dari 2 detik, tanpa edema pada tenggorokan. Yang keempat, disability, tingkat kesadaran AFPU, alert, pasien berespon, vokal, pasien berespon menjawab, pain, menghindar rangsangan nyeri, unresponsive, ada respon, GCS 454. Selanjutnya, exposure, deformitas, tidak nampak ada kelainan tulang, open wound, tampak adanya urtikaria, tenderness, tampak terdapat nyeri tekan pada abdomen klien, swelling, tampak adanya bengkak di tenggorokan, lidah, wajah, bibir, dan mata. EKG menunjukkan iskemia. Selanjutnya pengkajian sekunder. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang. Pasien tampak lemas dan biru setelah mengkonsumsi amoxicillin sirup. Pasien tampak lemah dan sianosis, tekanan darah 60 mmHg, frekuensi nadi 140 kali per menit, palpasi teraba lemah, frekuensi nafas 28 kali per menit, pada jantung dan paru tidak ditemukan kelainan, akral dingin, dan perfusi perifer buruk. Yang kedua, riwayat kesehatan dahulu, pasien mempunyai riwayat alergi obat antibiotik. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Keluarga pasien tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit atau alergi seperti pasien. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mita. Silakan Mbak Mita, dipersilakan. Terima kasih Tania. Saya selaku Mita Dwi Anggreni akan melanjutkan presentasi. Analisa data yang pertama, pasien lemas dan biru setelah mengkonsumsi amoxicillin sirup. DO, klien tampak lemah, klien tampak sesak nafas, sputum tidak keluar, bengkak pada tenggorokan, tanpa menggunakan otot bantu nafas, adanya gargling, terdengar suara ronce, laju pernafasan cepat, sianosis, nadi terasa lemah, akral dingin, tekanan darah 60 mmHg, nadi 140 kali per menit, R 28 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik. Etiologi, gangguan pada jalan napas, masalah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Yang kedua, DS, keluarga pasien mengatakan pasien tampak lemas dan biru setelah mengkonsumsi amoxicillin sirup. DO, pasien tampak lemah, sianosis, nadi terasa lemah, akral dingin, tekanan darah 60 mmHg, nadi 140 kali per menit, RR 28 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik. Etiologi, kurangnya pengetahuan tentang jenis obat, masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang ketiga, DS, keluarga pasien mengatakan pasien tampak lemas dan biru setelah mengkonsumsi amoxicillin sirup. DO, pasien tampak lemah, sianosis, nadi terasa lemah, akral dingin, hipotensi, tekanan darah 60 mmHg, nadi 140 kali per menit, RR 29 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik, EKG iskemik. Masalah penurunan curah jantung. Diagnosa prioritas. 1. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan gangguan pada jalan nafas. 2. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang jenis obat. 3. Penurunan curah jantung. Intervensi keperawatan. 1. Diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Tujuan dan kriteria hasil. Respiratory status ventilation, respiratory status airway pattern, kontrol aspirasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien menunjukkan keefektifan jalan nafas, dibuktikan dengan kriteria hasil, mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada sianosis dan dyspnea, menunjukkan jalan nafas yang paten, mampu mengidentifikasi dan mencegah faktor penyebab, saturasi oksigen dalam batas normal. Intervensi, manajemen jalan nafas.
1. Buka jalan napas dengan teknik chin lift dan jauh terus. 2. Identifikasi kebutuhan aktual atau potensial untuk memasukkan alat pembuka jalan napas. 3. Masukkan alas nasopharyngeal airway atau NPA atau oropharyngeal airway atau OPA. 4. Posisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi. 5. Pasang IV line untuk memberikan cairan dan obat. 6. Gunakan nebulizer untuk menyedot sputum. 7. Posisikan fowler, semi-fowler. 8. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Diagnosa yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, pasien menunjukkan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer pada klien teratasi dengan kriteria hasil. 1. Suhu klien normal. 2. Integritas kulit yang baik dapat dipertahankan. 3. Melaporkan adanya gangguan sensasi nyeri pada daerah kulit yang mengalami gangguan. 4. Suhu ekstremitas kulit normal. Intervensi, manajemen sensasi perifer. A. Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap panas atau dingin. B. Periksa CRT, terjadi perubahan warna kulit atau tidak. C. Monitor adanya parastese. D. Batasi gerakan pada kepala, leher, dan punggung. E. Kolaborasi pemberian obat adrenalin. 3. Penurunan curah jantung. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, penurunan kardiak output klien teratasi dengan kriteria hasil. TTV dalam batas normal, dapat pentoleransi aktivitas, tidak ada kelelahan, tidak ada edema paru, perifer, dan tidak ada asites, tidak ada penurunan kesadaran, warna kulit normal, AGD dalam batas normal, tidak ada distensi vena jugularis. Intervensi, cardiac care. 1. Catat adanya disritmia jantung. 2. Catat adanya tanda dan gejala penurunan kardiak output. 3. Monitor adanya penurunan tekanan darah. 4. Kolaborasi dalam pemberian adrenalin. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah penyampaian materi yang disampaikan oleh teman-teman, setelah ini Bagas akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi. Kesimpulan dari shock anafilaktik adalah suatu reaksi yang berasal dari efek vasodilator dan histamin yang mengurangi volume heart stroke dan tekanan darah akibat aliran balik vena ke jantung berkurang yang dapat menyebabkan kematian dalam beberapa menit. Penyebab shock anafilaktik ini dapat disebabkan karena obat-obatan, makanan, telur, kacang-kacangan, protein, antitoksin, tetanus, transfus darah, bisa binatang, dan lateks. Saya untuk presentasi hari ini. Sekian. Saya kembalikan kepada MC Mbak Ati Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai MC memohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.